Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 September 2022. Berbuat kasih setiap saat. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresa dari Kalkuta, Biarawati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 8 dan Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa saudara yang tidak kenal akan Bunda Teresa? Namanya sangat dikenal oleh golongan mana saja karena pelayanan kasihnya. Dan hari ini saudara, Gereja Katolik memperingati Santa Teresa ini, mengenang akan pelayanan kasihnya yang mau hidup dalam kemelaratan untuk membantu mereka yang melarat, miskin, sakit, orang papa, orang yang dipinggirkan. Ada sebuah buku hariannya tertulis yang sangat menggugah hati saya, saudara. Dia menulis, Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan pada orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raganya, mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Saudara-saudaraku, kalimat ini sangat menggugahkan hatiku, saudara. Secara pribadi, saya terenyuh sekali. Kemudian dikatakan, ditulis, kenikmatan Loreto datang pada saya. Kamu hanya perlu mengatakan dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas. Tuhanku, cintaku untukmu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Nah, pertanyaannya saudara, adakah kita yang mau hidup melarat, menderita, saudara? Adakah saudara? Melihat realita kehidupan di sekitarnya, segeralah Ibu Teresa segera menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit kusta dan menyebut tempat ini sebagai Santinaga atau kota kedamaian. Para misionaris cinta kasih juga mendirikan beberapa klinik kusta yang terjangkau di seluruh Kalkuta, saudara. Menyediakan obat-obatan, perban, dan makanan. Ibu Teresa merasa perlu untuk membuat rumah bagi anak-anak yang hilang. Pada tahun 1955, ia membuka Nirmala Sisu Bhavan sebagai rumah perlindungan bagi para yatim piatu dan remaja tunawisma. Bunda Teresa melayani tak melihat waktu, saudara. Dia tidak melihat kapan hari. Entah itu hari Sabat, saudara. Baginya waktu adalah hanya untuk mempersembahkan hati buat Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Yesus dalam Injil hari ini melakukan penyembuhan di hari Sabat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Lukas 6 ayat 7. Apa reaksi Yesus yang melihat orang-orang Farisi mengamati dia, saudara? Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?
berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Lukas 6 ayat 8 sampai 9. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Lalu ia melakukannya dan sembuh dengan seketika. Maka mereka menjadi sangat marah. Mereka kemudian berunding dan merencanakan sesuatu yang akan dilakukan terhadap Yesus. Kata kunci dari Injil hari ini adalah, saudara, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Bunda Teresa melihat begitu banyak orang kelaparan, kesakitan, bahkan ada yang sedang dalam keadaan sakral maut, saudara. Bunda pun tak melihat akan keberadaan mereka. Apakah itu sesukuku dariku, seagamakah? Hati Bunda Teresa tergerak oleh belas kasih dan dia pun mengulurkan tangannya menggapai setiap dari mereka yang memerlukan bantuan. Bunda Teresa tidak melihat apakah hari itu hari Sabat, saudara, tetapi dia tetap melakukannya, menolong mereka, saudara. Bahkan Bunda Teresa memeluk, menggendong mereka yang sekalipun mereka ada sakit lepra yang sangat menular. Bunda tak memikirkan apakah dia akan tertular, saudara. Tapi yang Bunda Teresa pikirkan adalah kasih Yesus harus mengalir dari setiap mereka. Nah, adakah kita, saudara-saudaraku yang sekalian, memiliki kasih seperti Bunda Teresa? Adakah kita tergerak oleh belas kasih terhadap mereka yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kita? Adakah kita berpikir bahwa mereka yang di luar sana butuh mengalami kasih Yesus? Kalau mereka membutuhkan pengalaman kasih Yesus, siapa yang harus memberikannya, saudara? Kalau bukan kita. Tak sedikit dari kita yang hanya bisa berucap, aduh kasihan ya, oh kasihan sekali. Kita hanya sebatas ucapan tetapi tak ada tindakan nyata. Kita sering melihat dahulu, siapa dia, sesukukah dengan aku, seagamakah, sedaerahkah denganku. Apa untungnya aku jika menolong dia? Inilah yang selalu yang ada dalam pikiran kita, saudara-saudara yang terkasih. Di mana, saudara? Di mana kasih kita, saudara? Di mana kasih Yesus yang telah kita terima itu, saudara? Perenungan hari ini dalam perayaan Santa Teresa, Yesus Kristus Tuhan kita berkehendak menasihati dan mengingatkan bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Ingat, saudaraku yang terkasih, semua hari, saudara, semua waktu adalah waktunya Tuhan, termasuk pada hari Sabat. Seseorang diizinkan berbuat kebaikan dan kebajikan. Bahwa seseorang diizinkan untuk menyelamatkan seseorang pada hari Sabat. Di hari Sabat kita tetap dan harus melakukan perbuatan kasih, melayani mereka yang membutuhkan. Di hari Sabat, saudara-saudara, tidak cukup saja kita beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani firman Tuhan, saudara. Tetapi lebih dari itu, yaitu suatu tindakan nyata akan kasih. Berbahagialah kita di antara kita yang sudah berbuat kebaikan dan kebajikan untuk menyelamatkan seseorang di setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Di samping beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman Tuhan. Karena Dia, Tuhan Allah kita, sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita, damai sejahtera di surga bagi kita yang dengan tulus melakukan kasih
Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.